biskuit, kau mau? Mau. Aku punya banyak makanan nih. Ini untuk Lintang, ini untuk Billy, ini untuk Audi, dan ini untuk Farel. Kak Siva, buatku mana? Kalian mau? Mau. Nanti aku kasih ya. Yeay! Kak Siva, satu cerianya sudah dimulai loh. Oh iya, ingat ya, jangan sambil makan, jangan sambil tiduran. Kita harus duduk yang manis. Siap adik-adik yang hebat? Mari teman-teman, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu dalam hidup kami. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Shalom adik-adik semua. Jumpa lagi kita di Sabtu Ceria. Grace, tadi Kak Siva lihat kamu memberi makanan untuk Kayla. Iya. Grace melakukan itu pasti karena KASIH, kasih Tuhan. Mari kita pujikan kasih. Kita harus berbuat baik kepada semua orang, terutama saudara seiman. Seperti aku dan Chris ya, Kak? Iya, betul sekali. Yeah.
dalam hati kita. Everything I am, everything I need, I give it to you, Lord, and do it thankfully. Every song I sing, every prize I bring, everything I do is a gift to you. Everything I am, everything I need, I give it to you, Lord, and do it thankfully. Every song I sing, every prize I bring, everything I do is a gift to you. Every song I sing, every prize I bring, everything I do is a gift to you. Is a gift to you. Is a gift to you. Halo, Shalom Kids, Shalom adik-adik semua yang terkasih. Senang sekali sore hari ini kita bisa beribadah kembali di Sabtu Ceria bersama Bu Vita sore ini menceritakan tentang firman Tuhan. Wah, Bu Vita berharap semua dalam keadaan sehat, semangat. Tapi sebelumnya Bu Vita mengajak yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, sore hari yang indah ini kami senang sekali boleh beribadah Sabtu Ceria. Walaupun secara online ya Tuhan, kami percaya Tuhan hadir di rumah kami masing-masing. Tuhan ingin memberkati kami, Tuhan ingin memberi kepada kami firman kebenaran yang memberkati kami semua. Berkatilah Tuhan kami semua, dalam nama Tuhan Yesus setiap kita katakan amin. Nah adik-adik, sore hari ini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Saya bisa memberi. Wah, mungkin kita katakan, aku gak punya apa-apa untuk bisa aku beri. Aku kan gak punya uang banyak. Apalagi saat ini musim corona, papa mamaku tidak banyak uang lagi seperti dulu, sehingga aku gak banyak uang jajanku. Nah, ternyata adik-adik, memberi itu bukan hanya uang. Nah, kita mau lihat kisah di Alkitab bagaimana seorang Petrus bisa memberi. Pada suatu hari, Petrus dan Yohanes memasuki pintu gerbang Bait Allah. Di sana ada seorang pengemis yang lumpuh sejak lahirnya. Lumpuh artinya dia tidak bisa berjalan adik-adik. Tiap hari pengemis itu meminta-minta sedekah kepada orang yang mau masuk ke Bait Allah. Nah, pengemis itu mengharapkan sesuatu dari Petrus dan Yohanes. Tetapi Petrus berkata kepada pengemis itu, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai akan kuberikan kepadamu." Kira-kira adik-adik apa yang diberikan Petrus? Petrus berkata, "Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Dan mujizat terjadi dan tiba-tiba orang lumpuh itu bisa berdiri dan kedua kakinya menjadi sembuh. Kemudian pengemis itu berjalan ke sana kemari dan melompat-lompat.
Wah, pengemis itu sangat bersukacita dan dia memuji-muji Allah. Dan semua orang di bait Allah itu merasa takjub melihat mujizat Allah terjadi padanya. Adik-adik, cerita tadi mengisahkan tentang Petrus. Si pengemis itu meminta sedekah, dia meminta uang dari Petrus dan Yohanes. Nah, pada saat itu Petrus dan Yohanes tidak mempunyai apa yang diinginkan oleh pengemis itu, adik-adik. Tapi Petrus tidak berhenti di situ saja. Dia bilang apa? Emas dan perak aku tidak punya, tapi demi nama Yesus orang Nazaret itu berjalanlah. Petrus memang dia tidak punya apa-apa, tapi dia punya Yesus di hatinya. Dia punya Tuhan, dia punya kuasa dalam dirinya untuk dia bertindak dengan iman dan mendoakan orang itu. Dan apa yang diperoleh si pengemis itu jauh lebih besar daripada apa yang diharapkannya. Ketika Petrus berdoa bagi pengemis itu, seketika itu juga si pengemis itu dapat berdiri, berjalan, melompat-lompat. Bahkan dia dapat memuji Tuhan, mengikuti Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Bu Vita yakin si pengemis itu setelah peristiwa itu, dia tidak lagi meminta-minta, adik-adik. Pasti dia bisa bekerja, dia bisa mengumpulkan uang untuk kehidupannya. Dan betul bahwa apa yang diberikan oleh Petrus itu jauh melebihi uang yang diharapkan si pengemis itu tadinya. Jadi adik-adik, pelajarannya bagi kita, mungkin saat ini kita nggak punya uang banyak untuk kita bisa berikan kepada orang. Tapi pemberian yang paling berharga adalah ketika kita bisa menceritakan tentang Yesus. Kalau engkau punya teman yang sedang sakit, kau bisa berdoa bagi dia. Katakan Tuhan Yesus menyembuhkanmu. Dan orang itu bisa sembuh kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Atau temanmu lagi sedih nih, waduh bosen lagi belajar online. Kau bisa menghibur dia. Kau bisa sampaikan bahwa Tuhan itu kekuatan, bahwa Tuhan itu baik, supaya dia semangat lagi. Atau kalau kamu punya teman yang belum percaya Yesus, ceritakan Yesus adalah juru selamat, sehingga kita akan pasti suatu saat nanti di surga dan kita selamat. Kita bisa berdoa untuk bangsa kita. Bangsa kita hari ini masih bergumul dengan virus corona. Kita bisa berdoa bagi bangsa kita supaya bangsa kita bisa pulih dari persoalan virus corona. Kita bisa berdoa untuk banyak bencana yang terjadi hari ini. Kita doakan supaya bangsa kita bisa dilindungi Tuhan. Jangan banyak orang meninggal karena bencana, supaya mereka bisa mengenal Yesus. Kita bisa berdoa bagi bangsa kita. Jadi adik-adik, pemberian itu adalah sesuatu yang kekal, yang jauh lebih berharga daripada materi, uang, harta, dan sebagainya. Pemberian kita juga bisa berupa tenaga kita. Adik-adik, kalau di rumah nih, kamu lihat mamamu lagi repot, kamu bisa membantu, kamu bisa memberi dengan tenagamu. Kamu bisa tolong mamamu membersihkan kamarmu, atau mencuci piring, atau menyapu. Apa saja yang perlu, kamu bisa tolong mamamu dengan tenaga kamu. Mamamu pasti senang, terlebih Tuhan pasti senang. Adik-adik, jadi setiap kita pasti bisa memberi. Jadi jangan kita pikir memberi itu hanya dengan uang. Kita ceritakan tentang Yesus, kita doakan orang lain, kita doakan bangsa kita memberi tenaga kita bisa menghibur orang lain. Jadi itu adalah pemberian yang terbesar. Jadi adik-adik, setiap kita pasti bisa memberi. Adik-adik terkasih, mari kita melakukan firman Tuhan. Kalau kita sudah menerima berkat dengan cuma-cuma dari Tuhan, Tuhan menginginkan juga kita menjadi saluran berkat. Kita bisa memberi dengan tenaga, dengan iman, dengan keyakinan. Apapun kita bisa berikan, sehingga nama Tuhan dapat dimuliakan. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa dan mengakhiri cerita firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan untuk cerita firman Tuhan hari ini.
Biarlah kami semua diberkati dan memahami, mengerti bahwa kami semua Tuhan dapat memberi. Khususnya Tuhan, kami bisa ceritakan tentang Yesus. Kami bisa doakan teman-teman kami, bangsa kami, kota kami. Kami bisa juga memberi dengan tenaga kami. Kami tahu kerinduan hati Tuhan untuk kami bisa memberi dengan cuma-cuma. Sama seperti Tuhan sudah memberi dengan cuma-cuma dan kami peroleh dengan cuma-cuma. Terima kasih Tuhan. Cerita firman Tuhan sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom adik-adik, aktivitas kita hari ini membuat paper bag mini. Tas yang terbuat dari kertas. Bahan dan alat yang kita butuhkan adalah kertas kado, gunting, lem, dan tali. Cara membuatnya, pertama kita potong kertas kado menjadi 4 seperti ini. Kemudian kita lipat dan rekatkan ujungnya dengan lem. Setelah itu, kita lipat bagian bawahnya sedikit saja. Setelah dilipat, kita bikin bentuk segitiga di dalam. Lalu sudah kita bentuk lagi, jadi oke. Kalau sudah, kita beri lem bagian sininya. Nah, kalau sudah dilem, sampingnya kita lipat lagi. Kemudian dibuka. Nah, kalau sudah, sekarang bagian atasnya kita lipat lagi sama seperti tadi. Kalau sudah, ini dimasukkan. Untuk pegangannya, kita bisa lubangi dengan lubang kertas. Kalau tidak ada, bisa menggunakan gunting. Setelah dilubangi, kita potong tali sesuai kebutuhan.
Jika sudah, kita masukkan ke dalam lubang tadi, kemudian diikat dengan rapi dan kencang hingga menjadi seperti ini. Kalau sudah, kita bisa masukkan aneka macam snack. Mari bagikan bingkisan ini kepada teman atau saudara kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi. Grace, maaf biskuitnya tak habiskan. Nggak apa-apa, Kai. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 7a berkata, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Ingat, saksikan terus Sabtu Ceria Revival Kids setiap Sabtu jam 4 sore ya. Tuhan Yesus memberkati.